dalamnya. Tapi kita sedih, tapi kita juga senang. Karena yang kita antar ini orang yang beriman. Nah, pernah sekali waktu di Pakistan itu pas bulan puasa. Bulan puasa itu sudah pas waktu witir, ada orang sholat witir. Udah witir terakhir, sampai azan subuh dia nggak bangkit dari witirnya. Nah, ada apa ini? Begitu disenggol sama teman, ternyata dia sudah meninggal dunia dalam witir terakhir. Nah, maka diumumkan di situ, kabar gembira telah syahid seorang teman kita si Fulan bin Fulan dari Afghanistan. Jadi kabar gembira. Kalau orang mati dalam keadaan beriman kepada Allah, mati dalam keadaan mendidik anak-anak sekolah, dalam memperjuangkan agama, mati dalam keadaan urusan-urusan yang ada kaitannya dengan perjuangan agama Allah, itu kabar gembira. Nah, kita bersedih boleh, tetapi jangan sampai kita berlama-lama bersedih. Masa depan kita adalah bukan di situ. Padahal kita nanti akan sampai kepada, makanya saya bacakan tadi di mukadimah itu di surat Al-Ahzab, kul la yanfa'akumul firar. Katakan Muhammad, tidak akan pernah ada manfaatnya kamu lari minal maut, dari kematian. Minal maut awil qatli, ataupun dari perperangan, ataupun dari jihad, ataupun dari dakwah. Makanya kita tidak boleh menghindar daripada perkara, tapi kita jangan cari mati, nggak boleh. Kita nggak boleh biar cepat mati gue tobrikin kepala saya ke tembok, nggak boleh gitu begitu. Tapi kita berhati-hati, awas dalam rangka seperti itu. Dan kalau Israel ini sudah datang, kita tidak bisa apa. Maka sebenarnya itu cuman asbab saja. Ada orang meninggalnya karena kecelakaan, ada meninggal karena virus, ada meninggal darah tinggi, dan itu cuman apa? Sebenarnya di belakang layar itu Israel yang bermain. Cuman rahasia, wahai Israel, kata Allah, kamu jangan tahu mereka. Nanti kalau mereka tahu kamu yang nyambut, kamu dimusuhin, dibenci sama manusia, tukang cabut nyawa. Makanya Israel di belakang layar. Nah, tidak di belakang layar. Nah, apa yang kita takutkan sekarang, corona ini sebenarnya itu sebenarnya yang membuat mati itu bukan corona, bukan virus, tetapi Israel sudah mencabut nyawa. Ini harus kita yakini. Ada 4 perkara waktu kita dibilang antum fi butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kamu berada di perut ibumu, kamu enggak tahu apa-apa. Hari pertama bulan kelima, wa nafakha fihi min ruhi, ditiupkan ruhnya. Wa ja'alakum sam'al absar wal afida. Dijadikan pendengaran, penglihatan dan hati. Nah, di situ baru. Nah, jadi kalau sudah yang 3 ini sudah ada, maka maktubah arba'ata asya' fi lauhil mahfuz. Tertulis 4 perkara di lauhul mahfuz. Jadi kita sudah ditulis. Nasib kita mau jadi apa sudah ditulis. Rezeki kita banyak apa sedikit sudah ditulis. Kemudian jodoh dan anak cucu kita sudah ditulis. Dan kematian kita, ajal kita. Jadi 4 perkara ini hadirin mulia sudah ditulis oleh Allah. Ini yang perlu kita imani. Kemudian waktu kita di dunia ini kita laksanakan itu sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Bapak pergi ke kantor, bukan Bapak cari rezeki, Bapak menjemput rezeki yang sudah ditetapkan Allah. Makanya halalan thayyibah. Ya ayuhan nas, kul min thayyibati halalan thayyibah. Kul min ma fil ardi halalan. Kamu makanlah apa yang ada di muka bumi ini halalan thayyibah, yang halal dan yang thayyib. Wala tattabi'u khuwatis syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya itu adalah musuh kamu yang nyata. Innama yaduhum idamiyadun bil bahsa wassarai wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu mencari, mengejar kamu, membuat kamu supaya kamu berbuat keji dan berbuat kemungkaran. Di ayat lain dibilang innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya dia mengajak kamu supaya masuk ke golongan dia, supaya kamu kecemplung ke neraka sa'ir. Nah, itu bahaya setan. Nah, jadi kita hati-hati ya, karena dalam hati kita, dalam diri kita ini ada 2 musuh besar. Pertama dari internal side, dari dalam. Itu musuh dari dalam ini namanya hawa nafsu. Musuh dari luar setan. Dua-dua ini mengipas kita supaya kita terjerumus. Hati-hati. Dan satu orang tua namanya Ibnu Maktum.
Ibnu Khattab ini buta. Sekali waktu dia sudah pas hari Jumat mau sholat subuh, hujan. Jadi keluar dari rumahnya, begitu turun dia jatuh dia pulang lagi, ambil wudhu lagi, berangkat lagi. Kedua kali jatuh lagi, balik lagi, ambil wudhu lagi, berangkat lagi. Nah, ketiga kali terus ada anak muda yang membawa dia ke masjid, dituntun. Tapi anak muda itu tidak masuk ke masjid, tidak ikut sholat. Ayo kita sholat. Oh, saya tidak sholat. Dah, kamu yang membawa saya, menuntun saya ke masjid, kamu tidak sholat. Saya ini setan. Tadi waktu bapak saya jegal kakinya jatuh, bapak ambil wudhu lagi, berdosa bapak sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kali saya jegal lagi, bapak jatuh lagi, bapak ambil wudhu lagi, dosa keluarga bapak semua sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau saya nanti jatuhkan lagi bapak pegang, nanti dosa satu kampung ini habis. Saya nggak punya teman ke neraka, maka saya tuntun bapak ke masjid biar saya masih punya teman yang bisa saya ajak masuk ke neraka. Itulah kerja setan. Nah, maka hati-hati kita dalam perkara sholat ini, ya, kita perbaiki sholat kita ini supaya Allah berikan kepada kita kebaikan yang banyak. Barangkali yang terakhir muzakarah kita yang paling penting adalah pesan memesan. Nabi pernah bersabda, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu wa la adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Rawahu Ahmad. Kamu tidak akan masuk surga sebelum kamu beriman. Jadi syarat masuk surga ada iman. Kamu belum dikatakan beriman sebelum kamu saling berkasih sayang, tahabu. Itu padannya tafa'ul. Ini sorok ya, tafa'ul, saling berbuat. Jadi di situ tahabu, saling berkasih sayang. Jadi bertepuk dua tangan, jangan sebelah tangan. Kadang-kadang bapak yang sayang sama saya, kadang-kadang saya sayang sama bapak. Itu namanya tahabu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maka kamu aku tunjukkan satu amalan, kalau kamu mengamalkannya, kamu pasti saling timbul kasih sayang satu sama lain. Maukah kamu? Kata Nabi. Dan Nabi menjawabnya sendiri, afsus salama bainakum, kamu sebarkan salam sesama kamu. Silaturahmi. Ini Masya Allah, silaturahmi ini fadilahnya. Dan silaturahmi bukan sekedar assalamualaikum, assalamualaikum, tapi silaturahmi itu tiga. Pertama, kita saling mendoakan. Yang kedua, kita saling mengingatkan. Yang ketiga, kita saling mengajak untuk kebaikan. Nah, kalau ini diadakan di satu kampung, Masya Allah, kampung itu jadi berkah. Kampung itu jadi seperti kampung Al-Madinatul Munawwarah di era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi begitu hijrah 13 tahun di Mekah kena lockdown 13 tahun. Nabi hijrah ke Madinah 10 tahun saja sudah futuh Makkah. Kenapa? Amalan Masjid Nabawi sudah diamalkan. Ada yang melihat hidupnya dakwah ilallah, hidupnya taklim wa ta'allum, hidupnya zikir ibadah, hidupnya perkhidmatan, sehingga masyarakat senang aja beragama, senang aja. Orang kafir masuk ke masjid, ya, masuk ke masjid, dikencingi itu mihrabnya Nabi. Umar bin Khattab sudah mau menggal leher orang itu. Nabi bilang jangan. Ini kurang ajar, ini kan masih kencing di mihrab. Di tempat sholatnya Nabi itu dia kencing. Bilang jangan. Jadi orang itu berpikir, wah, ini yang satu kasar, yang satu kok lembut. Rasulullah itu lembut. Maka orang itu pulang. Nah, begitu pulang dia balik lagi. Kamu ngapain? Aku balik lagi mau jumpa semua. Ngapain kamu pulang? Nah, kamu mau salam? Bukan saya mau masuk Islam, tapi Islam sudah masuk ke dalam diri saya. Kenapa? Karena akhlak. Jadi kan akhlak kita ini, orang-orang yang bukan Islam masuk Islam, orang Islam menjadi Islami. Apa bedanya Islam dengan Islami? Kalau Islam itu predikat KTP-nya, tapi kalau Islami, orang Islam yang mengamalkan keislamannya. Itulah kira-kira tausiah kita hari ini, peringatan kepada kita semua. Kematian itu adalah sebenarnya itu adalah yuzhibun ni'mah. Itu menghancurkan kenikmatan, itu adalah kematian, dan kita akan berangkat ke sana semua. Semoga Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah. Kita berdoa. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'ama wa yukafi'u mazidah. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat
ومن فتنة المسيح الدجال اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وقهم عذاب القبر وعذاب النار اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم. Ya Allah, Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunilah kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami ini adalah gudang dosa, lautan dosa, ya Allah. Kalau Engkau tidak mengampuni kami, ini bahaya, ya Allah. Ya Allah, kepada kedua orang kami kalau masih hidup, Engkau bimbinglah mereka di jalan-Mu, ya Allah. Kalau mereka sudah tiada, janganlah Engkau siksa, janganlah Engkau azab mereka. Alirkanlah segala amalan kami yang baik-baik dan doa kami kepadanya, ya Allah, sehingga kami berjumpa lagi dengan mereka nanti di surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau berikanlah keadaan yang baik kepada kami. Kami takut dengan hisab-Mu, ya Allah. Ya Allah, Engkau angkatlah pemimpin-pemimpin kami, orang-orang yang bertakwa, ya Allah, sehingga Engkau tidak menurunkan azab kepada kami daripada pemimpin-pemimpin yang zalim, ya Allah. Berikan kekuatan kepada mereka. Engkau bukakan pintu hidayah, ya Allah. Kami tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan apa-apa. Di tangan-Mu lah segalanya, ya. Ya mukallibul sabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hati kami dengan agama-Mu, ya al-Islam, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi nabiyil ummi Muhammadin wa ashabi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Kepada like, Alhamdulillah, dan subscribe ya guys. Sama mendengarkan nasihat agama yang intinya mengingatkan kita agar selalu berbuat amal kebaikan, bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang beliau sampaikan ada yang berkesan dalam hati kita, dan insya Allah kita sama-sama siap mengamalkan dan menyampaikan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir kami keluarga mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu atas atensi perhatian bapak-bapak dan ibu-ibu, mulai dari hari meninggalnya almarhum. Kerjasama tak semua sudah datang bertakziah, sama-sama berbagi duka, dan kami tidak bisa membalas kebaikan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kami hanya berdoa kepada Allah SWT, semoga kebaikan bapak-bapak dan ibu-ibu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bapak dan ibu, permohonan maaf dari kami keluarga besar kepada bapak-bapak, ibu-ibu, sekiranya selama prosesi mulai dari pemakaman sampai malam ini terdapat hal-hal yang tidak berkesan dalam hati kita, tidak berkenan, ada khilaf pada kami, mewakili keluarga besar, kami mohon dimaafkan. Kemudian bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling terakhir adalah orang tua kami. Ini adalah manusia biasa. Beliau pernah bergaul, hidup bersama kita, pernah bermuamalah, bermuasyarah bersama-sama dengan kita, bergaul. Sekiranya dalam perjalanan hidup beliau ini, beliau ada salah dan khilaf kepada kita, kami memohon maaf. Kami meminta kesediaan bapak-bapak, ibu-ibu, memaafkan kesalahan beliau. Semoga beliau tenang di alam sana. Allah SWT lapangkan kuburnya sejauh mata memandang, dan Allah tiupkan angin-angin surga ke dalam kubur beliau. Beliau ini alhamdulillah pakai segera informasi saat ini
beliau punya 3 orang anak yang sementara menghafal Al-Quran. Semoga ini menjadi pelindung bagi beliau di neraka dan menjadi asbab beliau bersama keluarga, bersama kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah seluruh rangkaian kegiatan kita sampai malam ini. Sekali lagi semoga kita semua amal-amal yang kita buat ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berikan kita taufik dan hidayah untuk istiqamah selalu dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, sama-sama memperjuangkan ini agama sampai datang malaikat Israel menjemput kita dengan akhir kalam la ilaha illallah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.